Saudara ditangkap sebagai buron kasus pembunuhan Vina di Cirebon tidak membuat Peggy Setiawan diam. Peggy membantah kalau dirinya terlibat dalam kasus yang menggegerkan publik itu. Melalui kuasa hukumnya, saudara, Peggy mengklaim memiliki sejumlah bukti cukup kuat untuk memastikan kalau dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Babak baru berikutnya, Peggy akan menghadapi sidang pra-peradilan. Ia akan berupaya membela diri melalui jalur hukum. Lantas, bukti-bukti apa saja yang sudah disiapkan pihak Peggy untuk menghadapi gugatan pra-peradilan? Peggy Setiawan ditangkap polisi pada 21 Mei lalu, saudara. Ia disebut sebagai buron satu-satunya dan yang terakhir dalam kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam. Terseretnya Peggy dalam lingkaran kasus Vina ini tidak terlepas dari kesaksian Aep. Saksi kunci Aep mengaku kalau dirinya melihat Eki dan Vina dikejar segerombolan orang pada 27 Agustus lalu. Sekitar pukul 22 WIB, saudara, di tahun 8 tahun silam. Nah, saat itu Aep yang sedang berada di warung sempat melihat adanya aksi pelemparan batu. Dalam peristiwa itu, menurut pengakuan Aep, ia melihat Peggy ada dalam gerombolan yang menyerang Vina dan Eki. Dengan demikian Aep memastikan kalau Peggy Setiawan yang saat ini ditahan benar-benar terlibat dalam kasus kelam 8 tahun silam. Saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XTC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh, baru ketangkep. Tuh. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini? Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink. Ya, tapi saudara, kesaksian Aep ini bertolak belakang dengan pengakuan rekan kerja dan kerabat Peggy, Suarsono atau Bondol, Ibnu dan Suparman yang sekaligus merupakan paman Peggy serta Robi adik Peggy. Mereka memastikan saat kejadian Peggy justru sedang berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Mereka sangat yakin Peggy sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ibnu, rekan kerja Peggy, lebih rinci menceritakan, 27 Agustus 2016 lalu, ia dan Peggy masih bersama-sama di Bandung. Pembelaan rekan kerja dan kerabat terhadap Peggy sudah mereka sampaikan dengan memenuhi panggilan Polda Jawa Barat pada 31 Mei lalu. Suarsono atau Bondol, Ibnu dan Suparman menjalani pemeriksaan selama 6 jam dengan menjawab 33 pertanyaan dari penyidik seputar keberadaan Peggy Setiawan selama di Bandung. Malam itu yakin ada sama saya. Di mana? Di Bedeng. Di Bedeng, Bandung. Mas? Bandung. Ngapain aja waktu itu malam itu, Mas? Ya habis makan, ya bertiga nih, terus habis makan dulu tidur. Tidur. Iya. Terus udah ya? Tidur. Udah, iya. Di tanggal? Di tanggal 27 kan Agustus tahun 2016. Ingat Ya. betul itu, yakin? Ingat yakin, Pak. Bener. Pas bangun tidur masih ada Peggy, Mas? Masih ada. Bangun tidur sampai pagi masih ada. Satu kamar itu ya? Satu kamar. Keberadaan Peggy di Bandung diperkuat dengan jejak digital yang disiapkan sebagai barang bukti untuk sidang pra-peradilan Peggy oleh tim kuasa hukum. Status yang diunggah Peggy di media sosial, saudara, rentan 12 Agustus hingga 10 Desember 2016 menunjukkan Peggy ada di Bandung. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi 27 Agustus 2016 di Cirebon, Jawa Barat. Nah, kuasa hukum Peggy menunjukkan Peggy cukup rajin mengunggah status di akun media sosial Facebook membagikan kegiatannya selama di Bandung. Salah satu status yang ditulis Peggy, saudara, pada 1 September 2016, Peggy mengatakan bahwa dia mengadu nggak tahu apa-apa tentang masalah kenapa saya kena getahnya. Nah, status ini ia tulis, saudara, saat mendapat kabar dari ibunya kalau rumahnya di Cirebon digeledah oleh polisi. Dan jejak digital ini akan menjadi salah satu bukti yang akan dibawa saat pra-peradilan pada 24 Juni mendatang. Tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Pasti kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk
Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya walaupun Buktinya sangat lemah. ya, Ibu. buktinya sangat lemah. Ya, dan tidak hanya dari sisi keluarga dan teman-teman Peggy, warga di sekitar TKP juga membantah kesaksian Aep. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki membantah pernyataan Aep yang menyebut melihat ada warung tempat berkumpulnya anak-anak motor di depan tempat cucian mobil Aep bekerja pada tahun 2016. Nah, sehingga kesaksian Aep melihat peristiwa dinilai janggal. Warungnya yang sebelah mana? Karena saya juga perokok aktif. Itu tuh kalau malam saya nyari rokok juga agak susah. Warungnya sampingnya SMP 11 katanya, di sampingnya. Nggak ada. Ada kalau lihat di map di 2015 itu ada warung deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi, Mas. Sementara itu dari pihak korban keluarga Vina justru meminta Polda Jawa Barat tidak terburu-buru dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Kakak kandung Vina berharap polisi menyelidiki kebenaran bahwa peran Peggy merupakan otak pembunuhan Vina. Mereka masih meragukan apakah Peggy merupakan pelaku yang masuk DPO. Kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris mengatakan 5 terpidana kasus Vina pun membantah jika Peggy yang ditangkap adalah pelaku. Tidak cukup, memang belum waktunya untuk ditahan. Apalagi 5 dari pelaku itu menyatakan bukan dia pelakunya. Itu loh. Dan saya belum yakin ada saksi yang memihak langsung dia melakukan itu. Selain hanya 1 orang itu yang mengaku. Gitu. Jadi intinya buktinya masih ragu-ragu. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Keterangan Aep dengan keterangan sejumlah saksi dan fakta di lapangan memunculkan keraguan. Apakah kronologi versi Aep yang menjadi dasar polisi menjerat para terpidana benar-benar terjadi? Mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji menyebut, kesaksian Aep ini tak bisa dipercaya begitu saja lantaran banyak kejanggalan. Menurut Susno Saudara, hal ini justru akan berbahaya jika polisi menggunakan keterangan Aep begitu saja tanpa analisis lebih lanjut. Adalah saksi yang namanya Aep. Aep melihat malam kejadian jam 10 malam, jarak 100 meter, tidak kenal dengan yang namanya Peggy, tapi tahu wajahnya Peggy. Dari segi peristiwa dan apa yang diucapkan, dan apalagi malam itu gelap dan hujan, sudah pasti Aep ini bohong. Ini bahaya sekali kalau berkas yang maju ke pengadilan yang disidangkan, yang diputus sampai dengan hukuman seumur hidup adalah berkas berdasarkan rekonstruksi cara berpikirnya Aep. Ya, sementara itu Polda Jawa Barat akan siapkan tim pra-peradilan, tim hukum untuk menghadapi pra-peradilan dari bidang hukum Polda Jabar untuk menghadapi gugatan pra-peradilan kepada tersangka Peggy Setiawan, Saudara. Tim hukum Polda Jabar dipastikan telah terbentuk. 12 Juni kemarin, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham mengatakan pihaknya tinggal menunggu panggilan sidang gugatan pra-peradilan dari PN Bandung. Kapolda telah memerintahkan ya untuk membentuk tim dari Bitkum Bidang Hukum Polda Jawa Barat. Tim ini telah terbentuk dan tentunya untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari tersangka PS ataupun kuasa hukumnya. Merespons gugatan pra-peradilan penetapan Peggy sebagai tersangka dalam kasus Vina, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar pada 24 Juni mendatang, akan dilaksanakan secara terbuka, Saudara. Sidang akan berlangsung selama 7 hari. Pengadilan Negeri Bandung mempersilahkan masyarakat untuk ikut memantau jalannya sidang.
Kalau yang namanya Prapit itu 1 minggu harus sudah putus. Ya, harus sudah putus. Selama 1 minggu. Ya, 1 minggu. Jadi sidangnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Sudah itu yang 2 harinya baru buat putusan. Proses persidangannya tertutup atau terbuka, Pak? Terbuka. Terbuka ya. Ya saudara, kini kita akan menanti jalannya sidang pra-peradilan 24 Juni nanti. Patut kita simak, perang bukti di persidangan akan membuka fakta sesungguhnya dari kasus tewasnya Vina dan juga Eki. Saudara.